Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita sekalian diperlihatkan bahwa dalam pengungkapan kehidupan beriman kita, tidak cukup bagi kita hanya mengatakan bahwa saya adalah manusia yang beriman, tetapi tindakan kita sehari-hari tidak pernah menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang beriman. Artinya apa? Bahwa di akhir bacaan Injil tadi kita mendengar, kenapa kok para murid bisa gagal mengusir roh jahat? Karena apa? Karena Yesus menegaskan bahwa jenis roh jahat yang tidak bisa mereka usir tersebut hanya bisa diatasi dengan berdoa. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sekalian bahwa betapa penting bagi kita membina hidup doa. Iman tentu memberikan identitas kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang percaya akan Allah. Tetapi apakah cukup bagi kita hanya beriman saja, hanya memiliki rasa percaya saja, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari kita tidak pernah membangun relasi yang kian intim dengan Tuhan Allah. Tuhan yang tidak bisa kita lihat secara fisik, hanya bisa kita jumpai di dalam doa. Melalui doa kita mengungkapkan perasaan-perasaan kita. Kita mengungkapkan aneka permohonan, dan di dalam doa Tuhan mencurahkan kekuatan kepada kita. Injil pada hari ini menceritakan seorang ayah yang datang kepada Yesus, mohon agar Yesus berkenan menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Ia datang dengan penuh keraguan. Karena apa? Sebelumnya ia datang kepada murid-murid Yesus juga dengan permohonan yang sama, namun para murid gagal mengusir roh jahat ini. Tentu inilah alasan yang mendasar mengapa ia menjadi ragu. Dan ia mengatakan, "Jikalau engkau dapat."
Nah, para sahabat yang terkasih, mari kita menelisik lebih jauh ke dalam hati kita. Apakah dalam pengalaman hidup sehari-hari kita pernah mengalami keraguan-raguan dalam pengungkapan iman kita? Apakah kita pernah mengalami kurang percaya dengan rancangan dan rencana Tuhan Allah dalam hidup kita? Memiliki iman yang dewasa butuh proses, demikian pun membangun rasa percaya yang total juga butuh proses. Dan prosesnya ini perlu untuk kita sertai di dalam doa. Melalui doa, kita bertumbuh menjadi pribadi yang kian matang, menjadi manusia beriman yang semakin dewasa. Maka dari itu, mari dengan tidak jemu-jemunya kita membina hidup doa. Karena melalui doa inilah kita dapat mengungkapkan seluruh perasaan kita, sekaligus melalui doa dicurahkan aneka rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Semoga melalui permenungan ini kita tidak pernah berhenti untuk setia berdoa. Tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang kita kasih, tetapi berdoa bagi siapa saja yang membutuhkan doa-doa kita. Selamat merenungkan, selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.